sebesar 45,13 triliun yang terdiri dari program dukungan manajemen sebesar 41,9 triliun, program pengelolaan belanja negara sebesar 2,1 triliun, program pengelolaan penerimaan 2,82 triliun, program kebijakan fiskal 103,8 triliun, dan program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko sebesar 301,4 miliar. Alokasi tersebut direncanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, terkait dengan itu, pertama ini mungkin pertanyaan untuk Pak Dirjen DJPPR. Koordinasi DJPPR ini dengan lintas dirjen lainnya menjadi sangat penting, mengingat tugasnya saling beririsan sebagai satu kesatuan di bawah Kementerian Keuangan. Pembiayaan yang akan diterima akan dialokasikan sebagai anggaran program dan kegiatan berikut kekayaan negara. Nah, mengapa indikator tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara bisa mendapat nilai 100%? Apakah hal tersebut tidak bias? Karena sepertinya hanya didasarkan pada pendekatan outcome di mana hasil sesuai dengan kisaran target, serta bersifat subjektif internal. Apakah telah turut memasukkan penilaian eksternal juga, seperti dari BPKP atau BPK? Bisakah dirubah saja dari persentase menjadi skala saja, sehingga dapat diketahui skala sesungguhnya, misalnya skala 5. Dengan dampak eksternal atas asumsi suku bunga SBN, optimalisasi pembiayaan menjadi terdistorsi dengan tekanan investor yang meminta yield yang tinggi. Posisi utang pemerintah tercatat di angka 7.040,32 triliun hingga akhir Mei 2022, dengan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto sebesar 39,09%. Misi DJPPR untuk melakukan pendalaman pasar SBSN dan peningkatan basis investor domestik sebagai alternatif sumber pembiayaan pada dasarnya cukup bertentangan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sesuai RKP 2023. Nah, ini apakah ada batasan tertentu seperti batas bawah dan batas atas pendalaman ini? Karena disampaikan juga bahwa dengan dukungan perbankan yang relatif terbatas, kontribusi dari masyarakat untuk berpartisipasi hanya akan dari satu sisi saja, yaitu sebagai investor. Namun partisipasi para pelaku usaha dalam proyek pemerintah tentunya menjadi berkurang. Nah, bagaimana indikator transparansi atas pengelolaan pembiayaan yang dilakukan? Karena sepertinya belum menyeluruh disajikannya dan kadang tidak konsisten. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk Pak Asko, Pak Dirjen Bea dan Cukai. DJBC mencatat kinerja pelayanan terus meningkat antara 2019 hingga 2022, di mana perusahaan penerima fasilitas terus bertambah, namun kantor yang mengawasi tidak bertambah. Ini hanya 62 KPPBC. Kita perlu tahu ini bagaimana kebijakan penerapan target KPPBC. Sementara itu, kinerja pengawasan juga naik karena risiko atas perlindungan masyarakat ini semakin besar. Nah, ini bagaimana tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan, mengingat telah terdapat penurunan kinerja di tahun anggaran 2021 atas kepuasan pengguna layanan, nilai kinerja organisasi, dan akuntabilitas kinerja investasi pemerintah. Sebagai referensi mungkin bisa dilihat di slide 13. Kemudian juga apa yang menjadi penurunan kinerja ini dan bagaimana alokasi dukungan manajemen untuk tax amnesty sebelumnya berdampak pada proyeksi performa tahun 2023. Nah,
seberapa tinggi juga prioritas dan korelasi penambahan kantor dalam upaya meminimalisir potensi peredaran barang ilegal yang pasti ada setiap tahunnya, khususnya dengan gangguan pasokan yang naiknya inflasi. Terlebih pada barang impor, upaya penyederhanaan proses documentary compliance dengan indikasi berkurangnya waktu tidak diikuti dengan penurunan terhadap biaya. Kemudian juga kebijakan kepabeanan dan cukai tahun 2023 ini diarahkan dalam mendukung kemudahan logistik dan perlindungan masyarakat. Sebagaimana tadi di paparan pada slide halaman 29, di mana di dalam slide 29 ini terdapat 9 kebijakan kepabeanan dan cukai di tahun 2023. Mencermati poin nomor 5, yaitu pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran melalui penguatan dan harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas serta penguatan kawasan industri hasil tembakau. Selama ini kita fokus terhadap belanja pajakan, sedangkan di bea dan cukai juga terdapat pemberian fasilitas layanan kawasan berikat. Nah, sejauh mana fasilitas dan berapa nilai fasilitas yang dirumuskan dan direncanakan di tahun 2023 ini dapat meningkatkan kapasitas usaha industri kecil menengah melalui fasilitas kawasan berikat. Ya, karena ini setidaknya harus ada peningkatan ya. Kalau tidak ada peningkatan ya kenapa juga ini ada kawasan berikat ya. Kemudian juga bagaimana dampak dari pemberian fasilitas layanan di bea dan cukai terhadap peningkatan kapasitas produksi dan akses pasar internasional melalui peningkatan ekspor dikaitkan dengan indeks kepuasan pengguna layanan. Demikian mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satori ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 11, Bapak Ibu anggota Komisi 11, mitra kerja dari Kementerian Keuangan, alhamdulillah beberapa Direktorat Jenderal yang hadir, Pak Dirjen Perimbangan Keuangan, Pak Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko DJPPR, kemudian Lembaga Nasional Single Window. Terima kasih Pak Pimpinan Komisi. Yang pertama dengan Pak Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Kalau saya lihat Pak di halaman